Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita pembelajaran ini hari ini kita agak siangan ya, mungkin udah capek dari tadi. Baik, Iya. Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita untuk mempersiapkan doa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Tadi Ibu pikir kalian belum paham gitu. Nah, seperti itu. Jangan lupa buat nama di sini. Namanya siapa? Nah, seperti itu. Udah tertampil ya di sini. Nah, ini yang paling pertama itu UK. Sekarang kita akan melanjutkan materi pertemuan kita yang kemarin tentang listrik dinamis ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai arus listrik, kemudian ada coba perhatikan video yang Ibu buat ini biar lebih tambah fresh lagi. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita karena adanya arus listrik tidak dipakai. Contoh Oke, Ibu stop aja ya, karena kelamaan nanti. Ibu punya video lagi satu lagi nih. Salah, tunggu sebentar. Oke, Bu stop aja ya, karena dari dua video yang kalian amati, Ibu mau tanya, kira-kira permasalahannya di mana? Yang gambar pertama dulu, yang video Ibu pertama dulu, siapa bisa jawab? Apa itu permasalahannya? Nggak bergerak mobilnya, Bu. Mobilnya nggak Oh. hidup, Bu. Iya, pasti dulu kalian juga punya ya remote seperti mobil remote seperti itu. Kenapa ya kira-kira ya? Habis Baterainya baterai, Bu. habis. Habis baterai, Bu. Baterainya, Bu. Habis baterai dimakan apa? Dimakan tikus gitu? Energi Kesetrum baterai. nanti. Oh gitu, oke. Berarti mungkin ada sesuatu di dalam rangkaiannya itu. Kemudian video yang kedua kira-kira apa ya permasalahannya? Saklarnya terbuka tuh, Bu. Oh, Rangkaiannya. saklar terbuka. Oh, seperti itu. Kemudian dari lampunya nggak dia mati, apa yang terjadi? Lampunya nyala, hidup Bu. mati. Oh, hidup mati. Sebenarnya bukan hidup mati ya. Kalian mungkin kurang mengamati nih. Oh, Bukan hidup mati itu. nyala Tapi nyala terus agak meredup. Kemudian Oh, terang lagi, redup. hidup lagi. Pernah nggak ngalamin di rumah? Pernah, Iya, Bu. Nah, apa namanya itu? Biasanya arusnya kurang, Bu. Oh, Makanya mati. Gejala apa seperti itu? Di dalam listrik sering nggak dengar? Pernah dengar rendah spanning? Enggak, iya, Bu. Ya, Oh Rendah iya.
kalau ibu sekarang akhir-akhir ini sering mengalami yang seperti itu, ya, rendah spanning, ya, padahal itu semua yang alat listrik ibu gunakan itu semuanya Gali. yang kuat. Jadi karena rendah spanning itu sering terganggu lagi jadi dalam pemakaian alat listriknya. Nah, jadi dari masalah seperti itu kita harus tahu bahwa ternyata ada hubungannya di antara rangkaian itu, seperti yang ibu tunjukkan tadi, bahwa di sini ada apa yang mengalir dalam pengantar ini? Ada arus listrik. Arus. Kemudian apa yang dikeluarkan oleh baterai ini? Yang ada muatan positif negatif, kemarin udah belajar? Apa? Iya, ada muatan listrik, Bu. Potensial. Tegangan kan? Nah, tegangannya atau beda potensialnya. Terus lampunya ini apa dibilang ini? Hambatan. 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 Juga hambatan seperti televisi, ya, rice cooker kamu, mesin cuci, semuanya itu hambatan. Jadi antara rangkaian ini ada saling berhubungan. Nah, bagaimana hubungannya? Itulah yang akan kita diskusikan hari ini. Bagaimana hubungan kuat arus itu dengan tegangannya, ya, dengan dengan hambatannya, itu yang akan kita diskusikan, ya. Nanti hubungannya bisa kalian lihat dari video itu, bisa kalian balik apa hubungan dari permasalahannya itu. Nah, SKPD-nya ada ibu bagikan ya di Google Classroom. Ya, silakan kalian kerjakan SKPD-nya. Dan sebelumnya kamu udah mendownload ini kan? Udah mendownload VirtualPad ya, rancangan pembelajaran pakai aplikasi dalam praktikum. Nah, ibu rasa udah, karena yang minggu yang lalu sudah di download juga. Nah, jadi ibu kasih waktu untuk ngerjakan LKPD-nya. Dia paling gampang itu sebenarnya, nggak seperti praktikum kita di sekolah. Nah, ibu kasih waktu 10 menit bisa ya? Oke, 10 menit aja. Dah, silahkan. Dah, siap ya, Nana? Oke. Dah, kalau udah selesai, coba kita perhatikan. Siapa yang udah nyetor sama ibu ini? Kelompok berapa? Kelompoknya udah ibu bagi kemarin ya? Yang itu aja kemarin ganti kelompoknya kan? Ya, Bu. Siapa yang udah selesai dengan LKPD yang ibu bagikan? Lihat dulu apa yang udah setor sama ibu nih. Sepertinya dari Aji nih, kelompok Aji. Oke, kelompok Aji sudah mengamati itu. Ayo, Aji silakan dilihat ini hasil pengamatannya, hasil data yang setelah dikerjakan di VirtualPad-nya tadi. Nih, tegangannya berapa ini Aji? Aji yang buat ini berapa nih? Tolong dibaca. Tegangannya 20, Bu. Oke, 20. Kemudian hasil I-nya, arusnya? Ini dapat 40. Oh, udah semuanya Aji buat. Ini memang bekerja sama dengan kawan-kawan ini kan? Iya, Bu. Semakin apa ini? Semakin tinggi? Semakin tinggi kalau dipertinggi. Berarti ya kalau ibu lihat dari angka juga betul ini semakin tinggi memang ini ya. Nih, semakin tinggi yang didapatkan dari kelompok Aji. Terus dari grafiknya didapat seperti ini ya. Seperti ini Aji dapatnya. Kalau semakin tinggi berarti grafiknya naik ya. Kemudian untuk yang kedua, hubungan hambatan dengan kuat arus didapat juga sama Aji dengan kawan-kawan. Begini ya. Jadi kesimpulannya semakin rendah. Gimana, Bu? Aji kesimpulannya semakin rendah semuanya? Iya, makin turun, Iya. Bu, diturunkan. Oke, semakin rendah tapi grafiknya kok seperti ini ya dibuat. Kalau semakin rendah berarti hambatan listriknya dari sini ke sini. Kalau yang di tegangan tadi Aji membuat dengan kawan-kawan 2
20, 40, berarti ini 20, ini 40, betul semakin tinggi. Ini 40 sama 80 semakin tinggi memang. 60 sampai 120 betul juga semakin tinggi. Terus hasil dari LKPD pengamatan yang tentang hubungan hambatan dan arusnya, ini 80, ini 40, betul semakin rendah. 60, 30 semakin rendah. 40, 20 semakin rendah. Di kesimpulan betul, tapi kalau di grafiknya kok agak meleset ya. Ya nggak apa-apa. Jadi di data ini betul bisa kita lihat kalau yang pertama itu semakin tinggi, yang di bawah semakin rendah. Terus Haji dapatkan apa? Coba dibaca Haji. Ini harusnya Haji yang presentasi, ini nggak Ibu yang bacakan nih. Apa ini dapatkan dari kuat arus itu berdasarkan hukum Ohm? Apa hubungannya dengan hambatan? Ya, dari hubungan PI dan R, hubungannya dalam rumusan itu I sama dengan P dibagi R, atau I berbanding lurus dengan P tapi berbanding kebalik dengan R atau hambatan. Oke, berarti bisa dituliskan rumusnya seperti ini? Ya, bisa Bu. Iya, jadi kalau rumusnya seperti ini, kita bisa tahu bahwa semakin besar, kalau I semakin besar, V-nya juga akan besar, atau arusnya yang besar membuat tegangan yang besar membuat arusnya semakin besar. Kalau misalnya dengan R berarti berbanding terbalik, ya. R-nya kecil, arusnya akan besar. Coba kalian bayangkan, manakah yang lebih terang lampunya? Hidup satu lampu atau hidup 5 lampu dengan arus yang sama? Hidup satu lampu, Ibu. Oh, itu menandakan bahwa R yang kecil membuat arusnya masih jadi besar, ya. Nah, kira-kira itu mungkin kesimpulan presentasinya ini. Paham nggak kira-kira dari LKPD-nya yang setelah dipresentasikan? Paham nggak Nana Ibu? Kok loyo semua ini karena udah siang mungkin ya? Iya Bu, udah lapar. Oh gitu, boleh. Jadi udah waktunya makan siang ya. Oke. Nah, berarti itulah pelajaran kita hari ini. Oh ya, Ibu mau tanya dulu. Jadi apa hubungan dengan apa tadi? Dengan masalah yang di atas tadi? Apa hubungannya antara remote mobil tadi itu dengan kuat arusnya? Bagaimana itu? Apa yang terjadi di situ? Berarti apanya yang habis? Baterainya kah yang habis? Apa? Coba ya? Apa ya? Ya, Bu. Habis. Oh, arusnya habis, terus tegangannya habis juga enggak? Iya, Bu. Tegangannya Oh, berkurang. berarti di situ Sehingga arusnya arusnya habis, tegangannya juga akan habis gitu. Sedangkan hambatan yang akan dilakukan itu besar. Baiklah Nana Ibu, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Oh ya, untuk kedepannya biar lebih dalam pemahaman kamu dengan listrik dinamis, Ibu akan membuatkan penugasan, tapi ini di rumah ya. Penugasan di rumah ini, kalau tadi kamu perhatikan banyak masalah listrik di rumah kita. Umpamanya dalam waktu listrik padam, kita harus paksa pakai beli lilin dulu gitu ya kan? Ya, karena yang namanya sumber arus kita di rumah itu dari PLN, nggak bisa dari baterai, nggak akan hidup itu alat elektronik kita, ya kan? Nah, jadi ada alternatif, ya. Alternatif itu ada hal yang luar biasa, mungkin kamu belum pernah terpikir, ya. Bukan dari benda-benda zat kimia, tapi dari buah-buahan. Nah, dari buah-buahan, apalagi buah-buahan yang bersifat asam. Nah, jeruk nipis tahu kan? Nah, jeruk nipis itu ternyata bisa dia mengeluarkan muatan listrik yang menyebabkan adanya beda potensial. Jadi kalau jeruk nipis itu dirancang, kemudian diberikan beda potensial, kemudian dirangkaikan ke arus, bisa dia akan menghidupkan lampu ya. Kalau mungkin sebanyak arus listrik di rumah kita ya nggak mungkin, tapi setidaknya dia bisa menghidupkan lampu senter. Kalau umpamanya dirancang buah-buahnya itu agak sedikit, kalau nggak banyak mungkin lebih terang lagi. Jadi itu maksud Ibu nanti penugasan di rumah, kamu ngerjakan itu, merancang seperti itu, kemudian divideokan prosesnya, terus LKPD-nya juga dibuat,
ya. Kemudian kirim ke Ibu. Ini tidak waktunya, Ibu kasih waktu seminggu nanti ya. Ya, itu untuk rancangan penugasan di rumah. Untuk sekarang ini soal mengenai hukum HOF Ibu udah kirim ke Google Form-nya. Kemudian kamu kerjakan ya sesuai dengan konsep yang kita sudah dapatkan dari praktikum tadi. Oke. Ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Sudah Bu, cukup. Cukup. Kalau tidak, berarti alhamdulillah semuanya tetap semangat walaupun tadi sudah mengeluh, udah lapar ya. Ya, kita tutup pembelajaran kita ini dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Silakan pulang ya, karena ini udah waktu jam terakhir ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yaya.